Nah, ini kita lanjut usia 2 sampai 7 tahun. Itu usia anak-anak ya. Tadi usia bayi, ini usia anak-anak. Melanjutkan konsep tauhid dan muraqabatullah harus kita pastikan gitu ya, bahwa mereka benar-benar mengenal konsep itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, ciptakan suasana ibadah adalah hal yang menyenangkan. Jadi ini harus kita lakukan ya. Jadi itu saya sering menyampaikan di kajian ya, kajian yang mungkin saya anukan ya. Karena konsep ini kadang-kadang tidak mudah diterima. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana ibadah untuk anak-anak itu adalah hal yang menyenangkan. Dalam artian membawa anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu ya, yang belum wajib sholat ke masjid untuk ikut bersama kita. Termasuk ini, itu ikut seperti ini. Itu kan kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan hal itu. Dan itu harus kita buat bahwa suasana itu menyenangkan untuk dia. Karena kadang-kadang ada perbedaan pendapat di takmir itu ya. Nanti kalau anak-anak pada ikut, nanti rame, sholat pada lari-lari gitu ya. Sholat lari-lari kan mengganggu kekhusyuan yang sholat jadinya. Jadi kalau anak-anak ya tidak usah ikut ke masjid gitu ya. Coba kita lihat contoh yang mungkin pernah saya sampaikan gitu ya. Bagaimana Rasulullah ketika ngimami Sayyidina Husain itu naik ke punggungnya gitu ya. Naik ke punggungnya sampai lama, sampai membuat para jamaahnya itu bertanya-tanya, ini apa yang terjadi dengan Rasulullah? Bahkan ada yang mengira apakah Rasulullah sedo ya. Tapi ketika sudah selesai, Rasulullah kemudian menghadap jamaah dan memohon maaf bahwa tadi sujudnya lama karena Sayyidina Husain naik ke punggung beliau dan bermain kuda-kudaan, dan saya tidak mau memutuskan atau membuat Sayyidina Husain menghentikan kesukaannya itu. Ini bisa dibayangkan ya. Jadi seorang imam sholatnya jamaah itu sampai mengorbankan jamaahnya. Tapi ini Rasulullah ya, zaman Rasulullah gitu ya. Kalau kita kan enggak, kalau anak kita naik ke punggung kita ya bagaimana caranya biar dia keplotrok gitu ya. Itu kan seperti itu ya, biasanya seperti itu. Atau kalau enggak dijiwit gitu ya, ya batal sholatnya gitu ya. Karena memang enggak ada gitu ya. Kadang-kadang kita memarahi anak kita, memarahi, kamu kalau sholat di masjid lari-lari gitu ya, itu berdosa loh. Apa ada nas hadis yang menyatakan anak yang belum balik, anak yang belum kena hukum itu kalau mengganggu orang sholat itu berdosa? Nggak ada. Terus apakah yang diganggu oleh anak-anak itu sholatnya batal? Itu juga nggak ada. Kan yang membatalkan sholat kan ya tadi ya kentut itu ya. Tapi kalau diganggu oleh anak-anak itu kan nggak batal itu ya. Itu saya mencari-cari itu nggak ada soalnya ya. Nanti monggo diskusi dengan para ahli fikih gitu ya. Tapi kenapa kok sampai segitunya Rasulullah mengajak cucu-cucunya, mengajak, bahkan beliau itu sampai menggendong, meletakkan ketika beliau sholat itu ya, salah satu cucunya itu. Dan ini yang menjadikan ada fikih orang sholat sambil menggendong anak itu ada fikihnya kan, dan itu diperbolehkan gitu ya. Jadi ketika berdiri digendong, ketika rukuk diletakkan, ketika iktidal digendong lagi gitu ya, ketika sujud diletakkan, ketika duduk di antara dua sujud dipangku gitu ya. Itu fikihnya ada, karena yang mencontohkan itu adalah Rasulullah gitu ya, dan itu boleh dilakukan dan jelas, dan itu mutawatir karena yang melihat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan
puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan serta kesempatan untuk bisa berkumpul hadir di Masjid Ar-Rahmah ini dalam rangka bertolabul ilmi di kajian Ahad pagi Ar-Rahmah yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan semua pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengajian inti yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Dr. Masruri MSc SPA. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Insya Allah kita akan mendapatkan siraman rohani yang menyejukkan hati dan juga akan mendapatkan ilmu tentang kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka kajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, pengajian inti kepada beliau Dr. Masruri MSc SPA. Waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati jajaran pengurus kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan, yang dirahmati oleh Allah, semua yang hadir pada kajian pagi hari ini, syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sekali lagi hadir di kajian Ahad pagi, dan semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini, langkah-langkah yang kita ambil pada pagi hari ini memudahkan jalan atau langkah kita nanti menuju surga. Dan semoga duduk kita di sini laksana duduk kita nanti di taman-taman surga, di mana Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan ketenangan pada hati kita, dan menyebut nama kita pada makhluk mulia yang ada di sisinya. Jadi ketika kita mau hadir di majelis taklim itu, ini banyak sekali malaikat yang ada di sini.
yang nanti itu akan menjadi pengacara kita ketika nanti kita di yaumul hisab. Kondisinya gitu ya, ketika kita disebut nama kita kepada para malaikat, jadi makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya itu para malaikat, itu akan menjadikan kita ketika meminta sesuatu itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu namanya disebut oleh Pak Bupati gitu ya, misalkan kepada asistennya, maka ketika Bapak Ibu membutuhkan sesuatu terkait dengan Pak Bupati, maka asistennya mesti akan langsung menyampaikan dan pasti akan dikabulkan. Jadi dibayangkan bagaimana kalau nama kita saat ini itu disebut Allah kan kepada para malaikat yang ada di sisinya. Jadi ini adalah salah satu keutamaan daripada majelis ilmu. Jadi kenapa Muhammadiyah senantiasa menggelorakan kajian-kajian di samping untuk mencerdaskan para jamaahnya, juga ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan diri pribadi kita. Sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setianya sampai di akhir zaman nanti. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Jadi saya bukan ustadz, nggih. Jadi saya itu hanya seorang dokter yang diberi amanah untuk ya sedikitlah menyampaikan yang berkaitan dengan apa yang saya ketahui. Jadi apa yang saya ketahui pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pendidikan anak. Ini kok ada dos and don itu apa atau jadi itu ya. Itu bahasa Inggris nggih. Jadi dos and don itu maksudnya adalah apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan terkait dengan pendidikan anak. Karena kita tahu bahwa anak adalah salah satu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban nanti ketika kita sudah di yaumul hisab. Sehingga Allah menfirmankan dalam surat Ahzab ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini saya yakin sudah sering mendengar ayat ini gitu ya. Ayat ini harus menjadi hal yang kita benar-benar pahami. Jadi kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, kenapa di ayat ini kok tidak diperintahkan untuk membawa kita dan keluarga kita masuk surga gitu ya? Para mufassir itu menyatakan bahwa maksud daripada menjaga dari api neraka, karena kalau kita yakin kalau orang beriman itu kan akan masuk surga ya. Karena masuk surga itu ada tiga cara. Yang pertama ya tanpa hisab, bighairi hisab. Jadi orang-orang pilihan ketika nanti dibangkitkan tidak usah lewat yaumul hisab, itu nggak usah langsung masuk surga. Itu bighairi hisab, tapi itu adalah levelnya para anbiya, para mujahid itu ya. Mereka tanpa hisab langsung masuk surga. Terus yang kedua, kita dihisab dulu. Dihisab
dihitung, ditimbang perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, nanti akan diukur kira-kira lebih berat yang mana gitu ya. Kalau lebih berat yang baik maka akan masuk surga. Tapi ada juga cara yang ketiga. Setelah diukur ternyata amal buruk kita mengalahkan amal baik kita. Tapi karena kita punya iman, kita nanti akan tetap dimasukkan ke surga. Walaupun masuk surga, tapi kalau harus mampir neraka itu kan sangat berat ya. Jadi kenapa ayat ini meminta kita untuk menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi ini diterangkan bahwa bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, menjaganya malaikat yang sangat kasar, keras, tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, kepada mereka selalu mengerjakan, dan apa yang diperintahkan itu akan selalu dikerjakan gitu ya. Jadi sing jogo wes menakutkan, enggak bisa disuap gitu ya istilahnya. Kalau kita mungkin kalau di dunia masih bisa mbok ditulungi aku aja dihukum koyong ini gitu ya. Tapi kalau di sana enggak. Jadi kenapa dalam kita berkeluarga, dalam kita mendidik anak-anak kita diminta untuk menjaga agar jangan sampai kita tersentuh api neraka. Makanya ada hal yang perlu dilakukan gitu ya, para keluarga ini perlu dilakukan, yaitu yang disebut pesan-pesan anti korupsi di pagi hari gitu ya. Karena pesan penunjang korupsi itu ya biasanya terjadi di pagi hari gitu ya. Jadi kalau pesan anti korupsi itu kita mencium, mungkin ya ini yang untuk ibu-ibu ya, pesan ke bapak-bapaknya, cium tangannya dan doakan sambil meminta gitu ya. Janganlah pulang ke rumah sambil membawa hal-hal yang haram, karena kami tidak mampu untuk menahan panasnya api neraka. Tapi kalau untuk lapar kami masih mampu kok gitu ya, masih kuat gitu ya. Itu pesan anti korupsi. Karena pesan anti korupsi yang lain itu juga terjadi pagi hari. Biasanya Pak, tetangga kita itu eselon 3 loh Pak, 3 tahun ini mobilnya sudah ganti 4 kali ya. Bapak itu eselon 1 gitu ya, mobilnya kok butut kayak gini. Itu adalah pesan pendukung korupsi. Jadi mohon itu dihindari, karena itu kita semua komitmen untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita, diri kita itu tidak tersentuh oleh api neraka. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah itu bisa bermakna tauhid, bisa bermakna Islam, bisa bermakna siratal mustaqim, bisa bermakna muadalah, jadi perjanjian. Karena waktu kita masih di dalam kandungan itu kan kita pernah ditanya gitu ya, alastu birabbikum qalu bala syahidnya gitu kan. Itu adalah makna fitrah. Kenapa di hadis ini tidak disebutkan muslimanihi ya, menjadikan seorang muslim? Karena orang tuanya, Pak Bawahu, jadi orang tuanya itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban jawaban bagaimana dia menjadikan anaknya tetap dalam fitrahnya. Jadi fitrahnya tadi tauhid, Islam, siratal mustaqim itu. Dan ingat dengan perjanjiannya yang dulu waktu masih dalam kandungan, itu adalah fitrahnya. Jadi fitrah kita itu seperti itu, fitrah anak-anak kita itu seperti itu. Karena hal ini penting Bapak Ibu ya.
Jadi di luaran sana itu terutama yang di kalangan mahasiswa itu ya, itu kita kadang-kadang sudah tidak bisa mengontrol bagaimana peer-nya atau perkumpulannya dia. Jadi di sana itu ada satu gerakan yang disebut sebagai agnostik gitu ya. Jadi yang penting berbuat baik, orang usah beragama, karena beragama itu marak kecongkrah. Lihatlah semua perang itu diakibatkan oleh agama. Itu yang diambil oleh para pemikir-pemikir yang muda yang masih belum punya arah. Jadi tugas kita itu menjaga, jangan sampai mereka tidak tetap dalam Islam. Jadi ketika mereka sudah di bangku kuliah, kita memang tidak bisa mengontrol, tapi makanya apa yang saya sampaikan ini nanti adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita yang berkaitan dengan pendidikan anak. Jadi kalau dalam tarbiyatul aulad dalam konsep Islam itu dibagi umur-umur ini ya. Jadi kalau dalam konsep modern itu hampir sama pembagian umurnya. Jadi kalau dalam konsep Islam itu disebut ya 0 sampai 2 tahun itu masa bayi, 2 sampai 7 tahun itu masa kanak-kanak, 7 sampai 10 tahun itu masa pendisiplinan ibadah, 10 sampai 15 tahun itu persiapan menjadi khalifah atau pemimpin. Ini sejalan sebenarnya dengan konsep modern. Jadi mungkin konsep modern itu yang niru Islam saja nih itu ya. Karena kalau teorinya kan gini, jadi perkembangan otak yang paling bagus itu kan ada 1000 pertama kehidupan gitu ya. Tapi otak anak kita itu masih bisa berkembang sampai usia 9 tahun. Masih usia sampai 9 tahun itu masih berkembang otak anak kita itu ya. Jadi makanya kan ada yang cerita dia didiagnosis cerebral palsy gitu ya, kok bisa hafal Quran gitu ya, karena masih usia sampai usia 9 tahun itu otak itu masih berkembang. Terus IQ, jadi kecerdasan anak kita itu masih bisa berkembang sampai usia 15 tahun. Nah setelah usia itu nanti ada banyak faktor, mungkin banyak lingkungan, banyak pendidikan, itu yang mempengaruhi kecerdasannya. Jadi kalau kecerdasan anak kita bisa kita optimalkan di 15 tahun pertama ini, maka kan kita pengen anaknya cerdas gitu ya, anaknya pinter, soleh gitu kan, semuanya pengen seperti itu. Saya yakin nggak ada yang anaknya terus biasa wae jadi bocah rasa pinter-pinter gitu ya. Saya yakin itu nggak ada. Pengennya anaknya pinter gitu ya. Tapi kalau ini saya lihat audiennya banyak yang sudah sepuh ya, mungkin anaknya sudah besar-besar. Tapi nggak apa-apa, nanti dipraktekkan di cucunya ya Pak ya. Karena saya yakin itu ya, saya yakin ada satu penyesalan gitu ya. Kenapa dulu waktu kecil kok tidak saya perlakukan seperti ini gitu ya. Makanya nanti tak bales sama putuku gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti ya cucunya ya biasanya akan mencoba berkongsi atau bersekutu dengan cucu-cucunya gitu ya, karena sebenarnya pengen direpoti gitu ya. Jadi kalau sudah jadi simbah itu pengennya direpoti, kok biyen aku pada waktu anak saya kok malah repot sedikit aja saya sudah ngeluh gitu ya, dalam hati tapi ya tidak dalam ya. Makanya biasanya kalau udah simbah-simbah ini nanti biasanya balesnya ke cucunya. Jadi saya pengen direpoti oleh cucu saya gitu ya. Karena saya melihat itu almarhum ibu saya itu waktu umur 80 tahun itu ya mau direpotin sama cucunya itu ya. Karena cucu anak saya itu sukanya itu makan tahu bacem buatan simbah itu. Jadi kalau mau sekolah itu harus makan tahu bacem buatan simbah, dan simbahnya waktu itu sudah umur lebih dari 80 tahun. Dan itu pasti membuatkan. Jadi kan kalau tahu bacem kan bisa berhari-hari ya sebelumnya. Jadi tiap pagi gorengke itu, sing gorengke ya simbah itu. Jadi saya sadar bahwa
Ketika sudah jadi simbah itu nanti pasti pengen direpotkan kembali oleh cucunya gitu ya. Karena kok sebagai bentuk penyesalan, dulu kok kenapa waktu anak-anak saya masih kecil kok saya kok kalau direpotkan kok saya kok jadi marah, jadi ngeluh gitu ya. Nanti dibalas waktu cucunya gitu. Jadi yang pertama masa bayi 0 sampai 2 tahun. Yang harus dilakukan adalah perlakukan penuh dengan kelembutan. Jadi bayi kita itu indera yang pertama berkembang adalah kulit dan pendengaran. Jadi mata itu belum bisa melihat ya, bayi lahir itu belum bisa melihat gitu ya, apalagi ngomong itu kan belum bisa gitu ya. Yang pertama kali berkembang adalah kulit dan pendengaran. Jadi kenapa kita tidak boleh mengatakan suara yang keras gitu ya, walaupun bukan kata-kata yang jelek, tapi kalau kita berkata-kata keras di sekitar bayi kan sok kaget gitu ya bayinya. Terus kita tidak boleh gemes-gemese gitu ya sama bayi itu, jangan sampai menyakiti. Jadi kan ada tuh ya, karena gemes itu langsung bagaimana saya lihat itu ya ngeri gitu loh sebenarnya itu ya. Biasanya tonggone sih biasanya itu ya, tetangganya gitu ya, nggak tahu karena gemesnya atau bagaimana kok diperlakukan seperti itu. Jadi kita perlu menghindari satu ketika menangani bayi kita itu dengan keras, dengan baik itu kasar maupun dengan suara yang keras. Jadi ada satu kisah, ini kisah pada masa Rasulullah. Itu ada seorang ibu yang baru menggendong bayinya dan bertemu dengan Rasulullah di jalan. Karena Rasulullah itu sangat suka sama anak-anak gitu ya. Suka sama anak-anak, maka digendonglah bayi itu. Ya, digendong gitu ya. Digendong, ditimang, itu karena Rasulullah kan suka sama anak-anak gitu ya. Dan ketika digendong sama Rasulullah itu bayinya pipis gitu ya. Sering terjadi ya, gitu. Digendong bapak ibunya ora pipis, digendong tonggolnya malah pipis ya. Nah ini pas waktu digendong oleh Rasulullah bayinya pipis, maka ibunya itu merenggut dengan kasar dari gendongan Rasulullah bayinya. Mungkin dilatar belakangi karena malu gitu ya, karena nggak enak kok pas digendong Rasulullah kok malah pipis membasahi baju daripada Rasulullah. Ketika melihat itu Rasulullah memberikan pesan yang sangat bagus kepada ibu itu, yaitu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kotor di bajuku ini dapat sekali hilang suci dengan satu kali pemberian air. Tapi keruhnya jiwa karena renggutan kasar akan sulit dihilangkan. Jadi beliau itu sudah memahami pendidikan anak, perkembangan anak sejak sebelum ada pendidikan ataupun pengetahuan modern ini 15 abad yang lalu. Jadi kenapa kita harus senantiasa memperlakukan anak kita, memperlakukan bayi-bayi kita itu dengan lembut, dengan suara yang lembut juga gitu ya. Jadi dihindari, jadi kalau ada bayi gitu ya jangan bicara keras-keras gitu ya. Nanti saya yakin di sini enggak ya, sudah, karena orang Temanggung itu biasanya lebih halus-halus gitu ya. Tapi kalau saya kan berasal dari daerah Pantura gitu ya. Jadi kalau tulik bayi itu ya seperti itulah gitu ya. Jadi dengan logat kami yang cukup keras gitu ya, ternyata itu tidak baik untuk perkembangan bayi kita. Terus yang kedua, perbanyak kosakata yang didengar oleh bayi gitu ya. Jadi kosakata atau isim atau kata-kata gitu ya, itu harus sering didengarkan pada bayi kita. Ini mungkin faktor ibu lebih dominan ya. Tapi kita ingat bahwa ketika bapak kita Adam alaihissalam masih di surga, yang diajarkan oleh Allah sehingga kedudukannya lebih tinggi dari malaikat maupun iblis pada waktu itu.
wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kami mengajarkan Adam dengan isim-isim atau dengan kata benda. Jadi kita harus istilahnya apa ya, cerewet gitu ya. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang cerewet gitu ya. Cerewet dalam arti yang solihah, memperkenalkan kosakata. Kan ada ibu yang kalau pas ganti popok anaknya itu ya sambil cemberut gitu ya, sambil kadang malah ngomel gitu ya. Enggak, jadi harusnya kalau pas mengganti popok itu ya kita harus sambil berkata-kata gitu ya, berkata-kata. Oh, alhamdulillah popoknya sudah penuh, berarti ginjalmu sehat nak gitu ya. Coba ibu ganti gitu ya, ganti, terus dibersihkan dengan mungkin tisu basah. Oh, ini aromaterapi, alhamdulillah kita diberikan rezeki sehingga bisa membeli aromaterapi ini. Yuk kita ganti dengan popok yang baru gitu ya, yang kanan dimasukkan, terus baru yang kiri. Itu hal-hal seperti itu perlu disampaikan gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan menerangkan bagaimana air itu bisa menumbuhkan kapas, nanti dipintal jadi benang, dipintal jadi kain gitu ya, atau air hujan menumbuhkan rumput, dimakan oleh domba-dombanya jadi punya bulu, bulunya dibuat jadi bol, itu diterangkan itu. Jadi ibu-ibu itu perlu menerangkan kepada bayinya gitu ya. Jadi lo kan nggak paham dok itu dok, ya jangan nunggu pahamnya dulu. Jadi perlu diketahui bahwa proses bicara gitu ya, proses bicara seorang anak itu adalah dari mendengar, terus nanti diolah di otak atau pusat bicara ya. Pusat bicara itu nanti akan memerintahkan otot-otot yang ada di mulutnya untuk mengeluarkan bunyi seperti apa yang tadi didengarnya. Itu prosesnya seperti itu. Jadi bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau ibunya pendiam, bapaknya pendiam gitu ya, mesti anaknya kadang-kadang sok telat bicara gitu ya. Jadi ini juga untuk mempercerdas anak-anak kita. Jadi dengan banyak kita menerangkan seperti itu kan akan banyak hal yang diingat oleh dia gitu ya. Jadi diingat olehnya. Jadi menerangkan bagaimana misalkan konsep tauhid ini ya. Tauhid itu kan kita harus memperkenalkan bahwa Allah itu Maha Pencipta, Allah yang memberikan rezeki gitu ya. Kita kenalkan pada anak umur 2 tahun itu kan juga nggak paham mesti tauhid itu ya. Tapi dengan cara misalkan dengan kita menerangkan matamu ini gitu ya, satu bulatan ya, diletakkan di wajahmu demikian bagusnya. Jadi dengan matamu ini kamu bisa melihat. Jadi melihat itu ketika ada sumber cahaya mengenai benda itu cahayanya menyantul ke matanya, mata akan diproses di dalam retina. Dari retina itu akan mempersepsikan bentuknya dan kamu akan bisa menyebutkan apa benda itu. Dan ini adalah cara untuk memperkenalkan tauhid, dan itu hanya diciptakan oleh Allah gitu ya. Itu harus kita tekankan karena nggak ada sampai sekarang itu nggak ada yang bisa menciptakan mata. Kedokteran mana yang bisa menciptakan mata gitu ya? Nggak ada Bu sampai sekarang ya. Ada itu ya donor mata itu ya. Jadi orang yang sudah mati daripada nggak kepake matanya diambil gitu ya. Itu terjadi ya. Dan nanti dipakai sama orang yang lain. Itu namanya donor mata. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menciptakan mata itu kita keterangkan pada anak kita untuk konsep tauhid ini, memperkenalkan tauhid gitu ya. Jadi Allah yang Maha Pencipta. Telinga juga sama, bagaimana proses dia mendengar gitu ya. Proses mendengar itu dari ada suara mengetuk-ngetuk, membrana timpani, menggerakkan tulang-tulang yang ada di telinga tengah. Tulang itu akan mengirimkan sinyal ke dalam otak gitu ya. Otak akan memproses itu suaranya siapa gitu ya, suaranya siapa.
oh itu suara ibu saya gitu ya. Jadi dia akan tersenyum ketika ibunya menyapanya. Itu adalah suatu proses yang kita terangkan bahwa telinga ini diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang bisa menciptakan proses itu. Jadi kalau mohon maaf kalau saat ini ada yang mempunyai masalah pendengaran gitu ya, berapapun puluh juta gitu ya, alat bantu pendengaran yang diciptakan itu tidak akan bisa menyaingi gitu ya yang kita punya sejak muda ataupun sejak kecil dahulu. Jadi ini kita perlu mengenalkan konsep ini walaupun dia nggak paham gitu ya. Tapi untuk tahu memperkenalkan konsep itu kan kita perlu belajar ya. Jadi Bapak Ibu ya perlu belajar bagaimana cara proses itu bisa terjadi gitu ya. Jadi sambil ngomong itu maksudnya memperkenalkan cerewetnya yang solihah itu ya seperti itu gitu ya. Bukan cerewet yang bagaimana membuat orang lain jadi tidak mau berada di dekat dia. Jadi cerewet solihahnya tolong disampaikan. Terus kita juga mengenalkan muraqabatullah, ini konsep hanya takut apa yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah. Itu perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jadi jangan membuat anak kita itu hanya takut kepada kita atau kepada gurunya atau kepada ustadznya ketika melakukan kesalahan. Lebih penting adalah dia harus takut bahwa kesalahan itu dilihat oleh Allah. Itu penting ya, muraqabatullah itu. Ini yang seperti di surat Luqman itu ya, karena Luqman ini adalah salah satu yang disebut sebagai pionir daripada pendidikan anak. Jadi diakui ya. Jadi ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin. Jadi min khardalin fatakum fi sahratin aw fis sama aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya, sehingga Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Jadi kita harus mengenalkan konsep ini kepada anak kita dengan pemahaman mereka. Jadi kalau kamu itu berbuat baik, walaupun bapak, ibu, ustadzah, ustadz itu tidak melihat, pasti Allah akan membalas, dan balasannya itu lebih baik dari balasan baik yang diberikan oleh bapak, ibu ataupun ustadznya itu. Jadi ini konsep ini perlu kita kenalkan. Juga sama dengan kalau dia melakukan kesalahan, walaupun tidak ada yang melihat gitu ya, walaupun bapak ibu tidak memarahimu, walaupun bapak ibu tidak menegurmu, walaupun teman-temanmu tidak mengejekmu, walaupun ustadzah tidak menghukummu, tapi itu ada yang melihat gitu ya. Ada yang melihat bahwa Allah itu Maha melihat. Nah, ini konsep ini perlu kita kenalkan pada anak-anak kita. Jadi kadang-kadang hal ini ya wis kuwi tugase ibune wae lah gitu ya. Bapaknya enggak mau gitu ya. Gitu ya. Jadi kan karena secara fitrah itu ya memang ibu memang lebih cerewet ya. Tapi dari Quran surat Luqman ini kita belajar. Jadi ayah itu juga punya peran ya. Peran yang harus diambil oleh ayah, pemahaman yang berkaitan dengan konsep-konsep besar. Makanya dialog antara orang tua dan anak di Quran itu tidak ada dialog antara ibu dan anak. Mesti dialognya adalah antara bapak dan anak. Karena tadi secara fitrah ibu itu nggak usah disuruh cerewet, itu sudah dengan cerewet sendiri gitu ya. Tapi kalau ayah, kalau nggak diajari itu biasanya ya diam saja. Tapi apa yang dibicarakan oleh ayah kepada anaknya itu adalah satu konsep yang besar. Makanya bagaimana Ibrahim dialog dengan anaknya, Yakub dengan anaknya gitu ya. Ma ta'buduna min ba'di, gitu kan hal-hal yang sangat besar. Luqman la tusyrik billah gitu ya. Itu kan hal yang sangat besar. Jadi bapak-bapak,
kalau bicara dengan anaknya ya itu kalau tidak bisa menyaingi ibunya tadi yang menerangkan sampai detail itu ya, bicaralah konsep-konsep yang besar gitu ya, konsep yang memang harus diketahui oleh anak kita, harus dipegang oleh anak-anak kita gitu ya. Jadi kita perlu menanamkan itu tadi. Kalau Islam konsepnya itu sampai usia 15 tahun. Setelah 15 tahun ya sudah, kita nggak akan bisa mencampur biasanya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak pasti sudah punya anak yang sudah usia SMA gitu ya. Bagaimana kalau mereka kita kasih tahu gitu ya? Mesti akan menolak gitu kan? Karena anak-anak umur segitu itu kalau tidak meminta kita memberikan nasihat, mereka tidak akan mau menerima. Jadi hal itu tidak akan terbentuk, jadi mereka mau gitu ya curhat kepada kita. Saya yakin yang anak-anaknya sudah SMA itu kalau suruh curhat mesti nggak akan bisa. Hal itu tidak akan terjadi kalau kita sejak kecil tidak pernah akrab dengan mereka. Jadi kita harus berakrab-akrab dengan anak-anak kita sejak usia bayi, nanti usia dan usia-usia setelahnya. Jadi benar-benar harus akrab gitu ya. Dan keakraban itu tidak akan bisa terjadi dalam waktu singkat gitu ya. Jadi kalau yang sudah besar, kalau mereka meminta nasihat ya baru kita nasihati. Karena kalau kita yang nasihati itu nggak akan didengar oleh dia. Karena dia sudah punya satu pikiran sendiri, sudah punya satu konsep sendiri. Kadang-kadang gitu ya, dinasihati ya didengarkan. Kadang-kadang malah pergi gitu ya. Pernah nggak kita mengalami dikasih tahu malah tinggal gitu ya. Itu memang anak-anak setelah usia dia di atas 15 tahun apalagi sudah balik gitu ya. Baik putri maupun putra itu sama. Kita tidak akan bisa mengontrol mereka dengan nasihat kembali gitu ya. Jadi mumpung belum, kalau sudah terlanjur ya nanti bagaimana kita mencikapinya gitu ya. Nah, ini kita lanjut usia 2 sampai 7 tahun. Itu usia anak-anak ya. Tadi usia bayi, ini usia anak-anak. Melanjutkan konsep tauhid dan muraqabatullah harus kita pastikan gitu ya, bahwa mereka benar-benar mengenal konsep itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, ciptakan suasana ibadah adalah hal yang menyenangkan. Jadi ini harus kita lakukan ya. Jadi itu saya sering menyampaikan di kajian yang mungkin saya anukan ya. Karena konsep ini kadang-kadang tidak mudah diterima. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana ibadah untuk anak-anak itu adalah hal yang menyenangkan. Dalam artian membawa anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu ya, yang belum wajib sholat ke masjid untuk ikut bersama kita. Termasuk ini untuk ikut seperti ini. Itu kan kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan hal itu. Dan itu harus kita buat bahwa suasana itu menyenangkan untuk dia. Karena kadang-kadang ada perbedaan pendapat di takmir itu ya. Nanti kalau anak-anak pada ikut, nanti rame, sholat pada lari-lari gitu ya. Sholat lari-lari kan mengganggu kekhusyuan yang sholat jadinya. Jadi kalau anak-anak ya tidak usah ikut ke masjid gitu ya. Coba kita lihat contoh yang mungkin pernah saya sampaikan gitu ya. Bagaimana Rasulullah ketika ngimami Sayyidina Husain itu naik ke punggungnya gitu ya. Naik ke punggungnya sampai lama, sampai membuat para jamaahnya itu bertanya-tanya, ini apa yang terjadi dengan Rasulullah? Bahkan ada yang mengira apakah Rasulullah sedo ya. Tapi ketika sudah selesai, Rasulullah kemudian menghadap jamaah dan memohon maaf bahwa tadi sujudnya lama karena Sayyidina Husain naik ke punggung beliau dan bermain kuda-kudaan, dan saya tidak mau memutuskan atau membuat Sayyidina Husain menghentikan kesukaannya itu. Ini bisa dibayangkan nggih. Jadi seorang imam sholatnya jamaah itu sampai mengorbankan jamaahnya. Tapi ini Rasulullah ya, zaman Rasulullah gitu ya.
Kalau kita kan enggak, kalau anak kita naik ke punggung kita ya bagaimana caranya biar dia keplotrok gitu ya. Itu kan seperti itu ya, biasanya seperti itu. Atau kalau enggak dijiwit gitu ya, ya batal sholatnya gitu ya. Karena memang enggak ada gitu ya. Kadang-kadang kita memarahi anak kita, memarahi, kamu kalau sholat di masjid lari-lari gitu ya, itu berdosa loh. Apa ada nas hadis yang menyatakan anak yang belum balik, anak yang belum kena hukum itu kalau mengganggu orang sholat itu berdosa? Nggak ada. Terus apakah yang diganggu oleh anak-anak itu sholatnya batal? Itu juga nggak ada. Kan yang membatalkan sholat kan ya tadi ya kentut itu ya. Tapi kalau diganggu oleh anak-anak itu kan nggak batal itu ya. Itu saya mencari-cari itu nggak ada soalnya ya. Nanti monggo diskusi dengan para ahli fikih gitu ya. Tapi kenapa kok sampai segitunya Rasulullah mengajak cucu-cucunya, mengajak bahkan beliau itu sampai menggendong, meletakkan ketika beliau sholat itu ya, salah satu cucunya itu. Dan ini yang menjadikan ada fikih orang sholat sambil menggendong anak itu ada fikihnya kan. Dan itu diperbolehkan gitu ya. Jadi ketika berdiri digendong, ketika rukuk diletakkan, ketika iktidal digendong lagi gitu ya, ketika sujud diletakkan, ketika duduk di antara dua sujud dipangku gitu ya. Itu fikihnya ada karena yang mencontohkan itu adalah Rasulullah gitu ya. Dan itu boleh dilakukan dan jelas, dan itu mutawatir karena yang melihat orang banyak ya. Dan ini harus menjadikan kita. Jadi kalau di sini anak-anak diajak nggak apa-apa, lari-lari nggak apa-apa gitu ya. Ya nanti nggak kusuk gitu ya. Saya agak tergelitik dengan jawaban daripada Imam Ghazali ketika ditanya muridnya terkait dengan sholat yang kusuk ini. Ya sah, apakah yang disebut dengan sholat yang kusuk itu? Maka Imam Ghazali menjawab, khusyuk itu adalah ketika engkau bisa khusyuk pada waktu antara salam dan takbir. Jadi yang disebut khusyuk itu ya dari salam sampai takbir. Maksudnya dari sholat ke satu sampai sholat ke berikutnya, dari subuh sampai duhur. Kalau orang bisa khusyuk pada waktu antara subuh sampai duhur, dia khusyuk, maka pasti tadi sholat subuhnya khusyuk. Khusyuk dalam artian kalau orang sholat itu ya tidak pernah mengeluh gitu ya, tidak pernah menggunjing orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, mematuhi apa yang dijanjikannya gitu ya, takut kepada siksa Allah. Itu kan itu yang dimaksud dengan sholat itu ya, sholat yang ada di surat Al-Insan kayaknya itu ya. Jadi bagaimana kriteria orang yang sholat itu dia senantiasa takut, menjaga auratnya, macam-macam kan banyak itu. Jadi sholat khusyuk itu kalau kita bisa khusyuk di antara dua waktu sholat, itu jawaban Imam Ghazali. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. Jadi kalau anak-anak main di sini jenengan merasa terganggu itu coba dilatih kembali dan nanti akan terlihat pada waktu di antara dua sholat itu. Kalau kita bisa mempraktekkan implementasi dari sholat di luar sholat, berarti memang sholat kita khusyuk. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi nanti monggo saya bukan karena saya dokter anak terus mau meminta anak diajak sholat, enggak, tapi itu memang harus kita lakukan karena masa anak-anak ini 2-7 tahun, nanti maksimal 15 tahun. Setelah itu sudah nggak punya kita kesempatan untuk menanamkan hal itu. Tapi juga kita tidak boleh tergesa-gesa memaksa untuk melakukan ibadah yang mahdoh. Jadi kita nggak boleh maksa anak kita harus sholatnya harus zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat gitu ya. Ya biar aja dia sholat baru 1 rakaat dia udah selesai terus lari-lari, ya enggak apa-apa, dia kan cepet. Karena saya dulu mengalami itu ya. Kalau di sholat itu saya sholat cepat dulu ya, terus nanti biar pergi dulu gitu ya. Waktu kecil tapi ya, kalau sekarang ya sudah enggak. Kecil itu kan, apalagi kalau imamnya lama gitu, mendahului itu sama teman-teman itu lari dulu gitu ya. Ya itu enggak apa-apa, belum wajib.
belum ada hukum untuk mereka. Jadi biarkan saja, jangan dipaksa. Biarkan mereka mengikuti dengan tadi suasana ibadah yang menyenangkan. Termasuk nanti bulan Ramadan gitu ya, kita ajari untuk puasa. Jadi buat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling menyenangkan gitu ya untuk anak-anak kita, diajak taraweh, diajak sahur gitu ya, diajak berbuka. Walaupun mereka belum puasa ya, tetap diajak gitu ya, diajak kembali. Itu suasana yang menyenangkan. Caranya bagaimana? Mungkin jajannya lebih banyak gitu ya. Di rumah kan jajannya biasanya kalau puasa itu lebih banyak. Ora ono ya di anak-anak ke wong poso biasanya kan gitu ya. Jadi kalau bulan puasa itu belanja ibu-ibu jadi lebih banyak, pengeluaran lebih banyak gitu ya. Tapi kan nanti ada THR gitu ya. Mungkin itu ya tujuannya itu. Kondisi di Indonesia adanya THR ya mungkin karena mengadopsi atau memfasilitasi bahwa kebutuhan pada waktu bulan puasa itu memang lebih tinggi, tapi bukan berarti berlebih-lebihan ya. Jadi kita membuat bahwa suasana puasa Ramadan nanti itu menyenangkan untuk anak kita yang belum wajib puasa ya. Kalau udah wajib ya harus puasa, kita latih. Terus yang selanjutnya ada akrab dan responsif dengan mereka. Jadi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita karena kesibukan kita itu ya, kita tidak bisa berakrab-akrab dan respon terhadap mereka. Padahal hal ini harus kita lakukan. Rasulullah itu selalu mencontohkan yang selalu diceritakan oleh Anas bin Malik sebagai pembantu beliau yang selalu mengikuti beliau. Jadi Rasulullah itu tidak pernah pulang ke rumah dari kegiatan di luar rumah itu mesti pulangnya sudah seger, sudah bersisir, sudah pakai wangi-wangian gitu ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi nanti dipraktekkan oleh bapak-bapak ini, kalau pulang kerja itu harusnya sampai rumah itu ya seger, siap responsif untuk bermain dengan anak-anaknya. Itu sunnah loh, sunnah Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau pulang mesti akan sudah seger, sudah pakai wangi-wangian. Apalagi kalau beliau itu punya kebiasaan kalau pulang dari berjihad itu mesti ngecamp dulu di luar Madinah di tempat ada sumber air dan memerintahkan semua sahabatnya itu ya untuk mandi, untuk mencukur apa yang perlu dicukur gitu ya, untuk membersihkan diri, bersiwak gitu ya, memakai wangi-wangian sebelum nanti masuk ke Madinah bertemu dengan keluarganya. Ini bisa dipraktekkan, harusnya bisa dipraktekkan. Karena saya merasa begini, jadi saya itu sangat sibuk sekali gitu ya, merasa ya saya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Rasulullah ya enggak, kalah jauh saya itu ya harusnya ya. Sahabat itu ya kalah jauh. Mereka ya jihad, mereka ya ibadah, dakwah, macam-macam. Pulang kan ya tetap harus seger gitu ya. Ini harus kita lakukan karena ketika pulang gitu ya, bapak itu pulang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam bapak, itu anaknya itu ya, pengennya bermain gitu ya, tapi bapaknya karena sangat capek, nanti saya main sama kakakmu aja gitu ya. Itu yang membuat anak-anak kita pada usia ini akan tidak responsif, tidak akrab terhadap kita. Kita harus membuat bahwa apa yang kita lakukan di luar itu, di luar rumah, itu juga berdampak pada apa yang ada di rumah. Kan kita di luar rumah melakukan suatu kegiatan yang sangat positif. Harusnya kegiatan positif itu juga menular kepada anak kita di rumah. Jadi ketika anak kita di rumah, ya kita harus mau menjadi apa yang sesuai keinginan mereka. Jadi Rasulullah kalau pulang di rumah itu dua cucunya itu yang menaiki main kuda-kudaan meliputi rumahnya, itu kan cerita seperti itu ya. Itu ceritanya memang seperti itu. Jadi dan Rasulullah ketika main kuda-kudaan sama Hasan dan Husain itu kan sudah umur 60 tahun lebih loh. Ya kan di Madinah itu beliau umur berapa kan? Sudah punya cucu berarti sudah umur 60 tahun. Masih sanggup nggak bapak ibu yang umurnya 60 tahun ketika, tapi kalau anak udah enggak ya cucu mesti ya. Cucu kan main kuda-kudaan berkeliling rumah gitu ya, masih kuat nggak kira-kira? Kuat ya. Oh ya, nanti Rasulullah mencontohkan seperti itu. Jadi untuk menyenangkan anak cucu mereka kita harus berbuat seperti itu ketika ada di rumah.
Dan itu yang akan diingat oleh mereka bahwa ayah saya, bapak saya, ibu saya itu sangat responsif gitu ya. Karena saya itu sering mendapat keluhan dari pasien-pasien saya itu ya. Dok, ini kalau HP-nya diambil itu dia marah-marah gitu loh. Jadi anak saya itu main HP terus gitu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui, HP itu sangat responsif. Pencet sedikit sudah keluar macam-macam. Dia mau milih ini langsung keluar gitu kan. Kira-kira kita responsif nggak kalau anak kita seperti itu? Ya ini nanti untuk koreksi termasuk saya ya. Kalau saya pulang itu Bapak gitu ya, dia menunjukkan lukisannya itu ya. Kadang-kadang ya saya mencoba tersenyum gitu ya, karena saya mengatakan hal ini kan saya harus melakukan gitu ya. Walaupun saya jadi kesel ya. Tapi harus dilakukan. Oh ini bagus ini ya. Oh ini warnanya kok bisa kuning? Iya karena saya memang suka warna kuning. Oh iya kuning itu nanti akan jadi cerah. Jadi kita menerangkan seperti itu. Itu perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita. Jadi jangan malu untuk meminta maaf juga. Kalau kita salah ya kita minta maaf. Gitu ya. Misalkan kita diingatkan gitu ya. Mungkin dia di sekolahnya dapat pelajaran tidak boleh merokok gitu ya. Jadi kalau nanti anaknya bapak-bapak yang merokok, misalkan anaknya bapak kok merokok, oh ya maaf saya bapak keluar ya gitu ya. Itu perlu kita tunjukkan. Jadi nanti kan ada upayalah untuk berhenti merokok gitu ya. Jadi kami di rumah sakit PKU itu mau membuat klinik berhenti merokok gitu ya. Klinik berhenti merokok. Caranya bagaimana nanti baru kita konsep, nanti mungkin kita perkenalkan pada bapak-bapak yang pengen berhenti merokok ya. Karena keinginan itu tidak mudah kalau tidak dengan tekad yang kuat, kata para perokok ya. Jadi kalau masih merokok itu nggak akan mungkin bisa berhenti kalau dirinya sendiri yang tidak mau ya. Terus hindari yang harus dilakukan pada anak dua sahabat adalah hindari sikap inkonsisten. Sudah habis ya waktunya ya. Saya contohkan segini ya, gini. Jadi kadang-kadang mungkin karena kepentingan kita, ibu-ibu itu mbok tolong diambilkan belanjaan ibu yang masih yang masih tercantel di motor gitu ya. Ketika anak kita mungkin sedang melihat TV, sedang melihat HP-nya untuk mengambilkan sesuatu anak kita gitu. Anak kita karena asiknya nggak mau mah ambil sendiri gitu ya. Terus kita mengkomentari, astagfirullah kamu itu sudah besar, kenapa nggak mau membantu ibu gitu ya. Tapi 5 menit kemudian gitu ya, ketika dia meminta sesuatu yang barang yang dilihat di TV maupun di HP-nya, mah saya mau minta ini gitu ya. Kemudian kita mengatakan, oh nggak boleh, kamu masih kecil gitu ya. Itu baru 5 menit kita tidak konsisten. Kita harus konsisten dengan apa yang kita katakan gitu ya. Kalau besar ya besar, ya kecil gitu ya usianya. Kadang-kadang kita melupakan hal itu kan. Ini yang akan membuat mereka bingung terhadap konsep benar dan salahnya itu. Jadi kita harus menerangkan, oh kenapa kamu kok nggak boleh, karena untuk usiamu itu nggak boleh. Kalau untuk dia yang ada di iklan itu mungkin sudah boleh, tapi karena kamu belum sebesar dia, maka kamu nggak boleh. Contohnya seperti itu. Terus untuk anak umur 7-9 tahun kita harus mengajarkan anak kita untuk sholat gitu ya. Jadi ini hadits Tirmizi, maksudnya adalah 7-10 tahun kita harus mengajarkan pada anak kita untuk menjadi Abdullah, jadi hamba Allah. Jadi memang harus kita membuat mereka mau beribadah. Makanya boleh menghukum kalau umur 10 tahun dengan memukul yang tidak menyakitkan gitu ya. Jadi 7-10 tahun memang harus ibadah. Samping konsep-konsep tadi ya, konsep tauhid, muraqabatullah, terus ibadah. Terus perbanyak mendengar. Jadi kalau usia ini kita harus mau mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Kadang-kadang kita tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh mereka. Kamu itu masih kecil, nggak usah ngasih nasihat kepada bapak gitu ya.
Kan karena dia mungkin karena dengan pengetahuannya, dengan yang disampaikan oleh guru-gurunya di sekolahnya, mungkin tujuannya adalah memberi solusi, tapi kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan itu. Kita perlu mendengarkan mereka. Nah, ini untuk yang 10 sampai 15 tahun kita harus bisa memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab kepada mereka harus kita latih. Jadi tanggung jawab dalam arti tanggung jawab yang sesuai dengan usia mereka. Karena mungkin kita mengenal bahwa semua nabi itu dulunya adalah penggembala gitu ya. Contohnya seperti itu. Mungkin kalau yang punya rezeki ya mereka kasih tanggung jawab lah, belikan ayam sepasang atau kambing sepasang untuk diingu gitu ya. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Diingu, tanggung jawabmu ini mencarikan makan gitu ya. Ngarit gitu ya, tidak apa ya, diajari ngarit gitu ya. Tanggung jawab mereka, dan ini akan diingat oleh mereka. Terus juga latihannya bersandar kepada Allah, dan Bapak menjadi sumber inspirasi. Mungkin yang terakhir saya sampaikan yang berkaitan dengan pendidikan anak adalah doa Nabi Ibrahim untuk anaknya. Jadi latar belakangnya kan pada waktu Hajar dan Ismail ditinggal di Mekah itu ya, di dekat Ka'bah itu kan belum ada orang yang di sana kan pada waktu itu. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dziyar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'adam minan nasi wi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi doa Nabi Ibrahim ini juga bisa kita jadikan konsep pendidikan. Jadi Nabi Ibrahim, bapak kita, bapak tauhid kita, itu konsep pendidikannya itu terlihat daripada doanya ini. Jadi kenapa beliau menempatkan keturunannya salah satu ya Ismail di Mekah, di dekat Ka'bah, dan di sana belum ada apapun, belum ada fasilitas apapun gitu ya, belum ada kayak sekarang gitu ya, maksudnya ya benar-benar sepi, nggak ada orang yang mau tinggal dekat Ka'bah pada waktu Nabi Ibrahim ya. Tapi pada waktu Rasulullah kan sudah sangat ramai, karena termasuk ketika Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah itu kan karena sudah sangat dikenal gitu ya. Tapi ketika Ismail ditinggal oleh Ibrahim bersama ibunya Hajar di Mekah itu sangat-sangat sepi, belum ada fasilitas. Dalam artian pendidikan anak pada usia-usia ketika tadi kita menyiapkan menjadi seorang khalifah, kita harus menempatkan anak kita di kondisi yang tidak nyaman. Makanya usia SMP kalau bisa sudah dikirim ke pondok, sudah dikirim ke asrama gitu ya. Kan nggak nyaman itu sebenarnya untuk dia. Karena saya tuh masih ingat itu ya, anak saya itu kalau saya antar ke pondok itu, ketika saya mau pulang itu ngetok-ngetok di mobil saya itu, Pak mau pulang gitu ya. Padahal baru tak antar gitu ya. Jadi ya berat sih itu memang untuk dia dan untuk saya gitu ya. Nanti silahkan dirasakan sendiri mungkin yang belum mempunyai anak. Jadi kita harus menempatkan anak kita pada kondisi yang memang tidak nyaman, tapi di sana harus ada, di sini kan inda baitikal muharram. Jadi Ismail itu diletakkan di dekat Ka'bah. Tujuannya adalah agar dia mau menegakkan sholat. Jadi dalam artian tempat yang nanti akan kita jadikan tempat pendidikan anak kita itu harus memfasilitasi dia untuk mau belajar, mau nanti beribadah. Jadi kita harus mencari tempat yang memang cocok. Oh ini nanti cocok ini kurikulumnya, ustadz-ustadznya, tempatnya, agar dia nanti bisa konsisten untuk ibadah gitu ya, untuk melatih dia untuk ibadah. Dan ini tidak bisa kita terapkan di rumah kita, tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin itu ya. Mesti kalau di rumah dia minta mau dimasaki ini, mesti kita masaki gitu ya.
Di sana sholat dulu ya. Nanti teman-temannya pada main ya dia nggak mungkin sholat. Tapi kalau mungkin di pesantren, di asrama yang memang didesain untuk anak kita punya kurikulum itu kita bisa melakukan hal itu. Dan bukan dalam artian para ustadz-ustadzahnya itu tega ya, tapi memang itu harus dilakukan. Memaksa mereka untuk bangun subuh, memaksa mereka untuk bangun sebelum subuh, gitu ya. Memaksa mereka untuk mengaji, baik itu setelah subuh ataupun setelah maghrib. Memaksa mereka untuk belajar hal-hal atau ilmu-ilmu eksak yang lain. Itu kan kalau kita mesti nggak tega gitu ya. Memaksa dari pagi sampai nanti mau tidur suruh belajar, suruh melakukan hal-hal yang memang sangat-sangat melelahkan, pasti nggak tega. Dan itu harus kita lakukan. Jadi di doa Nabi Ibrahim itu seperti itu, meletakkan Ismail di tempat yang sangat tidak kondusif, tapi di dekatnya ada Ka'bah. Dan juga kita di doanya itu juga jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan kita mendoakan anak kita agar orang-orang yang ada di dekat anak-anak kita itu menyayangi dia gitu ya. Jadi ini harus kita lakukan, kita harus menyayangi anak-anak yang lain gitu ya. Untuk kita yang ada di sini. Kayak saya ngambil dokter anak gitu ya, biar saya bisa mempraktekkan itu. Jadi tapi sebenarnya bukan itu. Kita harus mau menyayangi anak-anak yatim. Jadi kita harus melakukan, jadi agar anak kita yang mungkin sekarang kita kirim di pesantren, kita di pondok itu disayangi oleh ustadznya, disayangi oleh teman-temannya gitu ya. Itu ya kita harus di sini itu harus menyayangi anak-anak yang lain. Dalam artian kita harus mau menyayangi anak yatim. Salah satunya gitu ya. Dalam tafsirnya itu seperti itu. Jadi kita harus mau peduli dengan anak yatim gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa sayang kepada mereka, maka anak kita termasuk nanti ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim agar anak kita itu disayangi, orang-orang itu cenderung sayang pada anak kita gitu ya. Dan berilah mereka rezeki, jadi mereka rezeki dari buah-buahan. Ini dalam artian bahwa buah itu mesti makanan sekunder ya. Dalam artian kita harus memberikan yang terbaik terkait dengan gizinya. Jadi kalau di Mekah itu sudah ada buah, nggak ada kan? Buahnya impor semua, tapi apa-apa ada di sana Bu. Yang nggak ada di Indonesia di sana ada. Dan enak-enak kalau punya uang ya, karena harganya mesti lebih mahal. Sana ada semua. Mekah itu nggak ada penghasil buah, itu nggak ada. Paling ya Taif itu ya. Lalu di Mekah sendiri itu nggak ada sumber buah. Tapi di sana sampai sekarang karena doanya Nabi Ibrahim ini, di sana itu apa-apa ada. Dan ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk pendidikan, terutama untuk anak yang sudah mulai umur 10 sampai 15. Itu harus kita mulai mencontoh pola pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini. Jadi ini hal yang mungkin masih bisa kita lakukan. Jadi kalau nanti yang simbah-simbah, kakek-kakek, nenek-nenek, ketika cucunya mau dikirim ke pondok jangan gondeli gitu ya. Kadang-kadang sing gondeli ki malah simbahe lho. Mbok mesake nek ning kono kok mangane piye? Kan turune njuk sesel-seselan ngono kae to ya mesake nek kademen piye cokot nyamuk gitu ya. Kadang-kadang simbahe gitu ya. Jadi kalau ini makanya ini pentingnya kita belajar ini. Jadi nanti simbah ketika cucunya itu mau dikirim ke pondok ya diikhlaskan gitu ya. Jangan karena orang tuanya itu ya berat, orang tua itu ketika melepas anak itu. Tapi harus kita dukung karena berdasarkan doa Nabi Ibrahim ini adalah satu pembelajaran penting ketika anak kita sudah menginjak usia 10 sampai 15 di mana kita mau menyiapkan mereka menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Karena kita tidak mungkin ketika sudah usia dewasa kita sudah kadang-kadang kecil peran kita terkait dengan pendidikan mereka. Mereka sudah pengen sekolah macam-macam, pengen mengambil jurusan macam-macam. Bahkan saya sendiri pun tidak bisa mengarahkan anak saya mau kuliah di mana. Saya pengennya mereka jadi dokter, mereka nggak mau. Karena dokter itu sekolahnya lama,
gajinya kalau dokter umum itu ya kecil gitu ya. Itu mereka sudah membaca itu gitu ya. Kalau mau agak besar ya jadi dokter spesialis, tambah sekolah lama lagi gitu ya. Dan peluang kerjanya itu ya kecil. Kalau mau besar ya di luar Jawa. Mungkin itu yang dipelajari oleh anak saya. Salah satunya nggak mau jadi dokter gitu ya. Jadi nanti monggo kita ketika sudah masih usia tadi 0 sampai 15 tahun peran kita masih sangat besar, tapi setelah usia lebih dari itu mungkin peran kita sudah tidak terlalu besar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya karena saya tidak ahli betul dalam bidang agama. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.